Perkenalkan, saya Devani Hairunisa di sini sebagai moderator untuk WeTalk kita kali ini. Selamat datang di WeTalk 15 dengan tema Unlocking Career Opportunities CV Writing Workshop with Note Flair dengan pembicara hebat kita Kak Frida Puspita yang sudah ada di sini ya Kak ya. Oke. Teman-teman semua bisa on cam dulu ya sebelum kita mulai. Nanti silahkan ya di on cam. Mungkin karena udah 19.41 juga, saya serahkan ke Kak Frida Puspita. Silahkan Kak. Oke, halo semuanya. Terima kasih atas waktunya. Nah, mungkin perkenalan diri dulu sambil aku coba share screen ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Frida Puspita Kurnia Dewi, bisa dipanggil Frida. Nah, mungkin nanti teman-teman yang belum join ke Telegram, ada pertanyaan dan mungkin memang belum mendapat kesempatan pertanyaannya dijawab saat ini, nah boleh langsung ke Telegram, boleh langsung juga tanya ke aku, misalnya tanya tentang interview, tanya tentang CV, tanya tentang covering letter, ataupun LinkedIn, boleh langsung ya. Nanti aku akan share link Telegramnya melalui chat kita yang ada di Google Meet ini. Nah, mungkin sambil menunggu, aku langsung aja bahas materinya sambil nunggu lainnya. Sorry. Oke, nah mungkin aku mau tanya nih, boleh main mic ya, atau teman-teman tulis, nanti boleh dibantu ya MC-nya. Nah, kira-kira kalau teman-teman pertama kali dengar CV, teman-teman tuh biasanya bikin CV itu di mana sih? Ada nggak sih tools teman-teman yang pasti cari untuk membuat CV? Boleh silakan. Boleh ketik langsung, nanti bantu. Aku nggak bisa baca, jadi aku minta tolong tim dari GDC Winsuka tolong bacain ya. Oke, itu ada, boleh dibacain. Di manakah? Oke, saya bacakan ya Kak. Ada yang dari CV Maker, kemudian ada yang dari Canva, ada yang pakai template orang, ada yang cari template dari Google, sama ada yang Kopas juga nih ternyata. Oke. Emang pasti tuh kebanyakan hampir menjawab satu Canva sih. Canva, ada juga yang pakai Google juga, pakai Google Docs gitu, ada juga yang pakai Microsoft Word. Nah, itu semuanya nanti kita juga harus tahu nih, sebenarnya bisa nggak sih pakai beberapa tools tersebut. Nah, mungkin sekarang kita langsung mulai aja ya. Pada malam hari ini kita akan membahas yaitu Unlocking Your IT Career, Crafting the Perfect CV, and Landing Your First Job on LinkedIn. Nah, nanti agendanya hari ini apa aja sih? Hari ini kita akan membahas 4. Yang pertama adalah the importance of strong CV. Nah, pentingnya apa sih membuat CV yang strong, yang bagus, yang stand out, yang outstanding. Lalu yang kedua juga bagaimana sih caranya membuat ataupun crafting CV yang efektif, simple, tetapi memang point out gitu. Yang ketiga pastinya strategis untuk mencari first IT job di era 2024 sekarang. Lalu yang pastinya juga bagaimana sih caranya kita memakai LinkedIn untuk membentuk ataupun juga untuk membuild IT karir kita. Nah, yang pertama kita akan membahas the importance of strong CV. Nah, mungkin yang tadi aku tanya ya, sebenarnya biasanya teman-teman itu bikin CV itu di mana sih? Nah, sebenarnya bebas mau dimanapun, tapi harus diingat kalau teman-teman memang mengincar perusahaan besar atau memang perusahaan-perusahaan yang lumayan bonafit, misalnya seperti Nestle, Unilever, atau juga misalnya mungkin Tokopedia, Shopee, Facebook, Amazon gitu. Nah, biasanya mereka sebelum sampai ke HR mereka menggunakan si ATS gitu, mesin yang untuk tracking CV teman-teman sekalian. Nah, si CV ATS ini hanya membaca CV ATS ini tidak hanya karena si template CV-nya, tapi yang pertama adalah struktur ataupun structure dari CV-nya, kedua kata-kata yang teman-teman pakai, dan ketiganya pastinya harus ATS friendly dari template-nya. Nah, FYI, kalau teman-teman masih pakai Canva, Photoshop, ataupun yang image based, nah itu biasanya tidak ATS friendly. Kenapa? Karena balik lagi si ATS ini membaca kata-kata, bukan membaca gambar gitu. That's why biasanya ATS itu tidak memerlukan foto,
karena mereka memang tidak membaca gambar gitu. Dan ada beberapa juga yang mesin ATS tidak membaca warna, jadi biasanya hitam putih gitu. Jadi itu ada beberapa, jadi ada tergantung perusahaannya ya, mau pakai mesin ATS yang mana, tapi mostly tidak membaca gambar, dan kedua tidak berwarna gitu. That's why kalau memilih CV atau memilih template untuk bikin CV, dipastikan adalah yang pertama itu bukan image based, kayak Canva itu image based. Jadi kalau bikin dari Canva, misalnya teman-teman, kok aku nggak kepanggil ya Kak selama ini, nah mungkin perusahaan yang teman-teman apply memakai CV ATS yang memang tidak bisa membaca CV teman-teman. Jadi sebelum teman-teman berjuang, CV-nya udah kelempar, jadi sayang banget ya. Jadi balik lagi, kenapa sih kita butuh untuk membuat CV yang ATS friendly, dan juga pastinya yang bisa mengantarkan teman ke perusahaan. Yang pertama adalah pastinya untuk mendapatkan interview. Jadi bayangkan CV itu adalah cara mengetuk teman-teman gitu, mengetuk pintu. Jadi setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk mengetuk pintu kan. Jadi kayak kita nggak bisa, oh harusnya ngetuk 3 kali nih, harusnya 4 kali, tidak. Jadi itu adalah style teman-teman masing-masing untuk mengetuk ataupun membuat CV. Jadi tidak bisa sama semua gitu. Jadi CV itu adalah bagaimana sih cara teman-teman untuk mengetuk pintu perusahaan. Stylenya seperti apa supaya si HR tadi tertarik dan membuka pintu untuk teman-teman masuk ataupun sekedar melihat ya, misalnya sebelum masuk ya, melihat perusahaan itu seperti apa dan mendapatkan interview dari HR maupun hiring manager. Nah lalu misalnya teman-teman juga punya pengalaman yang bagus, IPK-nya bagus, pernah ikut Google Solution Challenge, pernah jadi the best students di Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga itu sebenarnya oke, tapi kalau teman-teman nggak bisa menuliskan, tidak bisa menaruh itu achievement tadi di CV, itu percuma. Jadi tidak bisa menggambarkan, tidak bisa express skill-nya, accomplishment yang ada, ataupun yang sudah teman-teman capai. Jadi sayang banget. Nah ini juga guiding principle, jadi balik lagi, sebenarnya yang pertama tadi kan ada si mesin ATS. Biasanya setelah, kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, ataupun juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil, itu biasanya kita skip si ATS tadi. Biasanya si HR itu punya waktu maksimal 15 detik aja, itu pun paling lama. FYI, menurut teman-teman aku yang HR, dia cuma punya waktu 5-10 detik untuk skim ataupun baca cepat CV teman-teman. Jadi memang tidak bisa, misalnya ini ada CV masuk, tidak kayak dibaca perlahan, tidak. Mereka hanya memiliki 5-10 detik kalau di Indonesia ya. Cuman memang maksimal 15 detik untuk mengerti nih, apakah CV teman-teman itu oke atau enggak, begitu. Jadi ingat ya, bikin form ataupun bikin CV yang bagaimana sih caranya si 15 detik pertama atau 10 detik pertama si HR itu berhenti dan menaruh ke sebelah kanan untuk memilih CV teman-teman di interview lanjutan. Jadi ingat lagi, kalau saya cuma 10 detik berarti the shorter the better. Jadi lebih pendek CV-nya, lebih ringkas dan juga lebih stand out, itu lebih baik. Nah ini, CV adalah tiket kamu, tiket teman-teman ke perusahaan IT ataupun ke perusahaan impian teman-teman sekalian. Jadi kenapa? Karena pertama adalah pastinya si CV ini adalah first impression untuk HR dan hiring manager. Bagaimana sih tadi seperti si HR itu berhenti ke CV teman-teman sekalian gitu. Dan pastinya harus ada summary qualification, yaitu kualifikasi dari teman-teman yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Lalu juga showcasing ya, pastinya pamer ataupun juga memperlihatkan dari achievement yang sudah teman-teman raih dari kuliah sampai ya yang sekarang ke semester terakhir ataupun mungkin yang udah lulus. Lalu yang keempat pastinya adalah screening yang efisien screen, maksudnya adalah supaya tahu nih si HR apakah memang CV teman-teman termasuk CV yang memang dipilih ataupun dicari oleh si perusahaan tersebut. Nah, apa aja sih Kak sebenarnya CV yang oke itu? Nah ini CV kalau teman-teman, ini sebenarnya CV lama, nanti aku update ya. Ini CV dari Noah Nguyen. Jadi Noah Nguyen itu salah satu product marketing manager di Notflare. Dia itu adalah CV reviewer expert untuk tidak hanya untuk Vietnam, tapi banyak banget nih dia dari klien dia yang minta di review CV-nya. Ada yang dari Vietnam, ada dari Indonesia juga, ada dari Filipina,
Filipina, US, UK banyak banget, dan biasanya mereka membayar nih untuk di-review sama Noah Nguyen gitu. Nah kebetulan hampir semua materi ini sudah approved by dia, dan sebelum biasanya CV review juga by approve sama Noah gitu. Jadi nanti tenang aja kalau teman-teman pengen dapat CV review bisa lewat Telegram, itu free, gratis, dan teman-teman tidak perlu membayar gitu. Dan tenang aja ini bersifat lifetime. Jadi kalau misalnya setelah ini jangan kemana-mana, nanti aku bagiin Telegramnya supaya teman-teman bisa masuk, bisa tanya-tanya CV, dan kita juga biasanya dapat lowongan juga dari orang dalam supaya teman-teman bisa tuh ikut ataupun daftar di lowongan yang tersedia. Nah ini CV-nya yang harus include apa aja sih? Yang pertama adalah contact information. Nah contact information tuh nggak usah tulis alamat lengkap kayak Jalan Malioboro, Jogja, Jalan Malioboro nomor 15 Jogja, Jakarta, Indonesia. Tidak perlu. Jadi yang perlu hanya ditulis kotanya dan negaranya. Misalnya teman-teman mau bekerja secara remote. Nah misalnya nih HCMC itu adalah Ho Chi Minh City, Vietnam. Nah kalau misalnya aku di Jakarta, Vietnam, kayak gitu. Jadi memang harus simple, domisili aja gitu. Karena itu biar HR ataupun tim perusahaan tahu nih sebenarnya domisili teman-teman di mana sih, deketkah, kalau misalnya tidak remote ataupun jauh, seperti itu. Nomor telepon pastinya yang aktif untuk WhatsApp dan juga bisa telepon, lalu email dan juga LinkedIn. Lalu summary jangan lupa. Nah summary ini adalah part yang penting karena biasanya HR tuh hanya membaca summary sebelum ke bawah ya. Terus work experience, karena Noah ini sebenarnya sudah 13 tahun, jadi dia cuma memberikan education juga, skill atau tidak perlu karena kan memang udah 13 tahun ya gitu. Yang untuk teman-teman nanti yang penting adalah ada juga skill dan achievement yang memang menunjukkan dan sesuai dengan apa yang perusahaan mau. Nah ini kira-kira kalau saya bikin CV ada do and don'ts-nya nggak sih Kak? Nah ada nih beberapa. Yang pertama adalah usahakan teman-teman menggunakan format yang memang sesuai, fontnya yang sesuai, lalu besarnya sesuai, terus juga formatnya yang rapi, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, seperti itu. Terus yang kedua juga pastinya membuat CV itu kalau bisa, misalnya nih teman-teman masih bingung, Kak, aku jurusan IT, tapi aku masih bingung nih Kak, aku mau ngambil software developer, front end atau back end, gimana ya Kak? Nah, kalau bisa, bikin 3 CV. Misalnya teman-teman masih galau, bikin 3 CV yang memang untuk front end, untuk back end, dan untuk software gitu. Kenapa? Nah, supaya nanti setiap apply roles yang berbeda, teman-teman gunakan CV tersebut. Jadi memang kalau bisa job desk-nya disamakan dengan kebutuhan dari si perusahaan tersebut. Nah, nanti aku akan memberikan tips gimana sih caranya biar gampang nih bikin ininya, biar nggak kayak kerja 2 kali. Lalu highlight juga accomplishment-nya. Jadi accomplishment tuh kayak achievement apa yang sudah teman-teman capai dan skillnya apa. Terus juga quantify. Jadi ada beberapa juga achievement-nya tuh pakai kata-kata ya, pakai angka. Jadi kayak berapa persen, misalnya meningkatkan revenue, mengurangi revenue berapa persen. Terus habis itu mungkin untuk memudahkan pekerjaan berapa persen. Jadi harus ada specific numbers ataupun angka. Lalu ini yang paling sering adalah harus proofread ataupun juga melihat ya Grammarly yang error gitu. Nah caranya gimana nih? Pastinya kalau kita membaca sendiri kita akan tidak merasa kalau CV itu ada salah gitu. Nah biasanya kan kita, aku udah baca nih, ternyata nggak ada tuh salah titik komanya atau spasinya gitu. Soalnya teman-teman nggak tahu nih dapat HR yang seperti apa. Ada yang memang HR yang emang dia grammar Nazi nggak cuma bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia juga. Jadi kayak salah titik komanya, dia harusnya dipisah, dia harusnya digabung kayak gitu. Atau ada memang beberapa HR yang kayak bodo amat. Nah untuk menanggulangi kesalahan seperti ini harus membutuhkan orang lain ataupun teman lainnya untuk membaca lagi nih CV teman-teman, kira-kira ada yang salah nggak ya. Nah that's why nih pentingnya CV review sebelum teman-teman apply ke beberapa perusahaan. Pastinya relevan keyword tadi kita bahas, jadi harus hampir ada beberapa keyword yang dibutuhkan dan harus ada di CV kalian, dan tetap konsis ataupun tetap jangan terlalu panjang. Kalau misalnya memang teman-teman baru fresh graduate, maksimal 1,5 halaman, atau kalau bisa 1 halaman saja, karena tadi the shorter the better gitu. Nah lalu don'ts-nya adalah yang pastinya hindari, sebenarnya boleh tapi kalau bisa hindari ya
hindari menggunakan personal pronouns nanti karena yang membaca adalah bukan kita sendiri, jadi HR ataupun hiring manager. Jadi menghilangkan I experience as bla 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 gitu. Jadi langsung experience as bla 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 gitu. Jadi jangan kalau bisa dihindari ya. I, me, my gitu. Lalu juga jangan berlebihan untuk menggunakan kata-kata ataupun juga informasi, misalnya teman-teman tidak pernah lakukan ini, jangan ditulis ya, nanti soalnya berpengaruh juga ke pekerjaan teman-teman selanjutnya. Lalu juga pastinya gunakan experience yang relevan. Misalnya nih teman-teman mau apply jadi software engineer, tapi teman-teman punya pengalaman jualan, katakan jualan bapia gitu ya, atau jualan tergulung, nah itu tidak bisa dimasukkan karena tidak relevan. Beda kalau teman-teman misalnya pernah jualan bapia atau telur gulung, teman-teman pingin jadi sales atau BD. Nah itu relevan, jadi boleh dimasukkan gitu. Jadi jangan semuanya yang teman-teman lakukan, achievement yang teman-teman lakukan semua dimasukin ke CV. Lihat lagi itu relevan atau tidak, lalu juga pastinya harus dilihat itu klise atau enggak, dan objektifnya juga dilihat gitu. Tadi juga jangan memasukkan juga kata-kata ataupun personal information yang tidak perlu. Misalnya menikah atau belum, umurnya berapa, TTL di mana, hobi apa, misalnya teman-teman udah kuliah tapi SMK dimasukin, itu tidak perlu. Kenapa? Nanti kalau teman-teman lolos ke tahap pertama setelah interview, tenang, teman-teman akan diberikan beberapa Excel dari HR dan diisi tuh selengkap mungkin. Jadi untuk CV tidak perlu terlalu lengkap dan tidak perlu memasukkan sesuatu yang tidak penting gitu. Nah, sekarang kita langsung lihat contohnya ya untuk CV yang efektif. Nah, sebenarnya tuh ada, selain tadi aku bilang, CV ATS itu tidak hanya structure, template, format yang oke, tapi juga kata-kata. Jadi ada namanya power words atau mungkin teman-teman pernah dengar namanya action verb. Nah, action verb itu biasanya sangat-sangat terbaca oleh si ATS. Jadi ada beberapa memang kata-kata yang lebih didahulukan ya, atau akan yang membuat skor CV teman-teman lebih tinggi dibandingkan CV lainnya gitu. Nah, namanya adalah power words. Power words itu apa aja? Nah, power words itu apa? Maaf, power words itu adalah kata-kata yang memang dia action verb yang dia tuh yang sangat persuasif dan membuat CV kalian lebih stand out ketika dibaca gitu. Nah, si power words ini juga biasanya dia capturing attention, jadi biasanya membuat HR berhenti saat membaca CV dari teman-teman kayak gitu. Dan biasanya juga membuat impact ya. Biasanya kalau HR itu kayak, wih kata-katanya lebih bagus nih anak ini dibandingin lainnya. Pasti nih sering belajar, sering mengulik CV begitu. Jadi ada persepsi yang lebih oke dari hiring manager ataupun juga dari si HR. Nah, apa aja sih power word dan terus kenapa? Nah, ini aku kasih contoh. Nah, misalnya aku nih ya, dulu aku pernah sebagai Head of Transportation and Logistics ketika ada visit ya di sebuah kampus gitu ya, ataupun sebuah perusahaan. Nah, aku tuh tugasnya apa saja? Sebenarnya tugas aku adalah untuk provide transportation intercities and intracities for the students. Jadi ini doang tugasnya untuk nge-provide nih transportasi. Nah, kalau yang biasa aku akan tulis responsible for providing transportation intercities and intracities for the students. Tapi kalau pakai power words jadinya gini, bukan responsible karena responsible itu tidak power words. Jadi aku akan mengganti manage 5 different transportation providers in 5 different cities to make sure the students can move safely and fast. Jadi bedanya apa sih? Yang pastinya pertama bedanya adalah si HR itu akan melihat angka. Jadi memang psikologis manusia itu dia lebih suka melihat angka ya. Pasti kayak, wah apa nih 5 different cities? Maksudnya apa nih? Oh, 5 different transportation sama 5 different cities. Oh alah, dia tuh manage toh 5 different transportation, inter ataupun di luar ataupun di dalam kota. Walah gitu. Jadi itu yang dibaca sama HR. Kalau ini kan kayak ya udah responsible provide. Oh oke, ya udah gitu aja. Kalau di sini pertama ada manage-nya ini, ada memanage ya, lebih kata-katanya lebih keren gitu kasarannya ya, dan juga pastinya ada angka.
yang terlihat oleh HR. Nah ini contoh-contohnya kayak misalnya seorang admin ya, ataupun seorang social media specialist responsible for managing company's Facebook account. Nah, untuk dijadikan power words, responsible-nya dihapus karena tadi klik lagi responsible itu tidak power words. Jadi kita gunakan manage company's Facebook account seperti itu. Tapi ini kurangnya adalah tidak ada angkanya ya. Mungkin bisa tambahin manage 5 companies Facebook account in a year gitu. Nah, apa aja sih Kak power words? Nah, sebenarnya teman-teman bisa menemukan power words ini di Google. Terus kalau teman-teman yang mungkin ya sudah coba Noteflare tadi, teman-teman sudah bisa menemukan semua yang Noteflare berikan. Nanti mungkin aku contohin ya, yang belum cobain, diberikan itu hampir semuanya sudah ATS friendly dan pastinya power words gitu. Nah, oke, ini sebenarnya ada beberapa rules yang untuk bisa teman-teman gunakan, tapi ada memang balik lagi ya, seperti yang tadi sudah dibahas, CV itu sebenarnya personal. Jadi bisa jadi ini cocok untuk kalian, bisa jadi juga tidak cocok untuk kalian. Cuman bisa dilihat lagi ya, rules-nya mana yang mungkin cocok, mana yang mungkin tidak. Cuman biasanya memang menurut CV expert seperti yang ada di rules ini. Nah, tadi yang kata-kata aku, shorter is the better. Jadi kenapa? Pastinya CV yang pendek itu lebih baik. Kenapa? Yang balik lagi, teman-teman pastinya kan pingin banget nih HR membaca ya. 5-10 detik, kalau misalnya itu 2 halaman, tidak bisa compile semua achievement teman-teman, dan akhirnya malah teman-teman tidak terpilih kayak gitu. Nah, that's why, nih, di atas kurang dari 10 tahun pengalaman, maksimal CV itu 1,5 halaman. Dan pastinya aku selalu bilang ke teman-teman GDC lainnya, kalau bisa 1 halaman, dibikin 1 halaman yang memang itu compile dan memang stand out semuanya, daripada teman-teman tulis sampai 2 halaman tetapi ngomongnya tidak jelas dan tidak relevan. Lebih baik 1 halaman tetapi semuanya relevan dan semuanya memang cocok untuk lowongan yang tersedia gitu. Nah, baru nih kalau teman-teman sudah bergelut ya, ataupun memang sudah mempunyai pengalaman yang banyak, teman-teman boleh tuh seperti lebih dari 10 tahun, teman-teman boleh extend CV-nya maksimal di 2 halaman. Nah nih, bullets not bloops. Jadi maksudnya apa? Nah, bloops itu kan kayak teks kan panjang banget gitu. Nah, kalau bullet points itu kayak begini. Jadi lebih singkat dan lebih tidak membuat orang membaca, malas membaca. Balik lagi, orang manusia itu sebenarnya sama. Manusia itu sebenarnya kalau lebih mereka akan lebih memilih membaca yang pendek daripada panjang, sama kayak HR. Kalau teman-teman nulis panjang gini pasti kayak aduh males deh panjangan gitu. Tapi kalau misalnya ini build feature for gift for 6 US and as all in one and high customized inventory. Jadi kayak apa ya maksudnya? Oh nanti kok penasaran tapi kok bisa bikin campaign inisiatifnya sampai 30M nih. Waduh, tertarik nih, nanti aku coba interview, coba aku mau tanya lebih lanjut gitu. Jadi kalau bisa CV itu selain ya mengcompile achievement, bisa bikin si HR penasaran dan bertanya terus menghubungi teman-teman untuk next step yaitu interview gitu. Jadi kalau bisa 4 lines, jadi nggak sampai 4 lines karena terlalu panjang ya. Ini terus juga kalau misalnya setelah work experience itu kan sebenarnya ada job desk kan. Nah, itu kalau bisa menuliskan accomplishment ataupun apa yang sudah teman-teman lakuin, bukan responsibility gitu. Nah, bedanya apa sih? Bedanya adalah accomplishment itu biasanya ada angka, biasanya ada impact apa yang sudah teman-teman berikan saat di pekerjaan. Nah, tapi kalau responsibility ya udah tanggung jawab biasa aja gitu. Dan biasanya HR itu tidak peduli apa responsibility ataupun apa tanggung jawab teman-teman yang ada di perusahaan tersebut. Yang mereka mau tahu adalah apa sih impact dari teman-teman ada di perusahaan ataupun organisasi yang sedang teman-teman jalani kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau responsibility kayak desain sebenarnya sama nih ya. Sebenarnya sama, cuman bedanya bisa dibaca teman-teman. Design feature for Amazon S3 and oversee development of the feature across software engineers and tester. Nah, itu cuma responsibility aja, mendesain feature-feature dari Amazon S3 tadi ya. Beda lagi kalau accomplishment, biasanya ada angka nih accomplishment gitu.
Nah, bisa dibaca teman-teman, design the SS frontline feature, manage its development, and lead its integration across 3 product. Ini bisa diganti angka 3 products, leading to an additional $1 million in revenue. Nah, itu malah bikin HR tertarik. Kenapa? Pasti dia kata revenue, waduh, $10 juta nih, aduh, kok hebat banget gitu. Jadi balik lagi ya, di job description perhatikan bukan responsibility yang teman-teman tulis, tapi adalah accomplishment ataupun impact apa yang bisa teman-teman berikan ke organisasi atau perusahaan. Mungkin kalau teman-teman, Kak, aku nggak pernah kerja nih, Kak, aku cuma pernah organisasi. Bisa kok ditulis misalnya, contohnya nih, bikin webinar seperti ini ya, as a lead mungkin Nanda ya. Jadi kayak create 2 event in a month with misalnya 300 participant gitu. Jadi kayak ada langsung, wah ternyata dia pernah tuh bikin event partisipannya 300 gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan accomplishment ya. Tidak hanya kayak pekerjaan, tetapi untuk untuk organisasi juga bisa. Nah, ini juga, nah kalau misalnya mungkin teman-teman kayak, aduh Kak, aku dikit banget nih Kak, gitu. Mungkin ya, aku dikit banget, apa namanya, achieve accomplishment-nya, tapi di berbagai organisasi gitu. Nah, biasanya begitu kan teman-teman. Nah, cari aja yang sangat relevan, yang paling relevan di job, di lowongan yang ada gitu. Misalnya teman-teman memang dibutuhkan skill yang ngelit ya, ngelit orang, ataupun memang yang bekerja sendiri. Nah, kalau bisa cari apa namanya, kata-kata yang memang menggambarkan teman-teman itu bisa bekerja secara mandiri dan juga ngelit orang kayak gitu. Nah, ini juga jangan lupa tadi menggunakan action verb ataupun juga pastinya tadi power words untuk bisa memperlihatkan apa namanya, experience teman-teman sekalian. Ini juga ada formulanya, ada success verb, terus juga pakai plus noun dan metrik angkanya dan outcome-nya apa gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini pasti kalau aku suruh milih, teman-teman lebih suka milih yang bawah apa yang atas? Nah, pastinya bawah. Kenapa? Yang pertama karena dia itu ada angka. Terus yang kedua lebih simpel. Walaupun sama-sama itu tuh 2 kata-kata ini di sini. Cuman lebih enak dibaca yang bawah kan gitu. Oke, kita baca yang atas dulu ya. I handle stakeholder reporting, incident management, team mentorship, and lead the product support team for logistic and SAS at Gudang Ada gitu kan. I also liaise with project manager. Ini panjang banget. Beda kalau kita membuat yang lebih simple tapi dengan inti yang sama. Conducted compliance training for 100 managers virtually across 5 locations that reduce company cost by 50%. Kayak, wah, HR pasti kayak, wah gila bisa reduce company cost sampai 50% loh, bisa mengurangi company cost 50% loh, dia nge-training 100 manager virtual across 5 lokasi sekaligus, keren banget nih. Wah, yang kedua ternyata dia membuat payroll sama tax counting system yang bisa meng-save uang perusahaan $2 juta selama 5 tahun. Itu kan lebih kayak wah gitu kan. Sebenarnya sama gitu. Jadi ini bedanya ya kalau kita pakai formula ini, success verb, noun, ada metriknya dan outcome-nya apa. Gitu. Terus juga jangan lupa kalau misalnya ini poin yang penting juga. Jadi kalau untuk job description yang paling baru, misalnya tahun 2024 Januari sampai sekarang, usahakan 3-5 bullet point. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi yang untuk lama-lama, untuk yang misalnya pengalaman di 2021, 2022, usahakan maksimal ada di 3 bullet points gitu. Jangan terlalu banyak. Biar yang stand out adalah memang yang achievement yang paling baru. Seperti itu. Nah, ini contohnya, kalau misalnya teman-teman masih nggak tahu nih, aduh Kak, aku nggak punya waktu magang ataupun waktu aku berorganisasi, aku nggak tahu nih Kak, accomplishment apa sih yang aku dapat gitu. Nah, itu bisa tuh teman-teman kasih responsibility tapi achievement. Achievement itu maksudnya kayak teman-teman lebih ke pernah sebagai apa sih? Misalnya tuh as a best employee atau best software engineer atau misalnya best student waktu di kampus atau
pernah dapetin kayak nilai cum laude kayak gitu ataupun apa kayak gitu boleh banget gitu. Nah, use a good template tadi pastinya udah tahu, nanti mungkin dibahas lebih lanjut ketika kita membuka Notepad ya. Nah ini kasih bonus, jadi bagaimana sih cara menulis summary? Sebenarnya ada beberapa resume expert bilang summary itu tidak penting, 50% ya. Lalu si CV expert ini bilang daripada kamu ataupun teman-teman tidak bisa menulis summary yang outstanding dan oke, lebih baik jangan ditulis. Tapi ada juga yang bilang harus menulis summary gitu. Tapi faktanya adalah banyak HR di Indonesia yang memang butuh waktu 5-10 detik itu membaca hanya sama aja gitu. Jadi kayak oh cocoknya untuk skill ini, yaudah aku pilih ini gitu. Jadi kita menyesuaikan ya, tapi kalau saran aku sih lebih baik ditulis summary-nya gitu. Nah, gimana cara nulis summary-nya? Pastinya kita harus tahu nih audiensnya siapa gitu. Nah, kita tuh mau jadi apa? Ingin jadi apa? Pernah pengalaman jadi apa? Data analis kah? Social media manager kah? Community kah? Software kah? Gitu. Dan juga pastinya bikin dulu nih, outline dulu nih informasi apa saja yang mau dimasukin gitu. Yang pastinya adalah tahun ya pengalamannya, ataupun sekarang udah di semester berapa, udah lulus atau belum, terus pernah magang ataupun pernah bekerja di industri apa, di company apa, terus skill-skillnya apa saja nih yang sudah teman-teman miliki, dan juga pastinya accomplishment apa yang sudah teman-teman punya saat bekerja ataupun magang di perusahaan tersebut. Nah, ini juga nih, ini adalah based on reviewing dari para HR dan juga CV reviewing expert, apa aja sih kesalahan teman-teman saat membuat CV. Yang pertama pastinya itu spelling ya, sama grammar errors tadi yang aku bilang. Terus informasi yang tidak penting. Terus keyword-keyword yang memang tidak ada di job description tapi teman-teman masukin. Formatnya salah, titik komanya kurang geser, spasinya kurang, terus bullet point-nya tidak sejajar, terus CV-nya terlalu panjang, kontak informasinya biasanya salah nih ya. Kontak informasinya salah, jadi kayak mungkin nomornya hilang satu atau emailnya tidak bisa dihubungi. Nah itu sih value job description, kayak misalnya mungkin job description tidak terlalu objektif dan tidak detail, dan juga pastinya tidak ada achievement di CV teman-teman tersebut. Jadi that's why pentingnya sebelum kirim harus direview dulu supaya teman-teman tahu nih gitu. Kalau malu nanti di grup boleh kok DM aku kayak halo Kak Frida, aku boleh dong minta di review CV-nya kayak gitu, boleh DM aja ataupun di Telegram bisa langsung chat aku. Nah ini nih. Terus Kak, kalau misalnya aku mau cari job tentang IT gimana sih? Nah sebenarnya sebelum teman-teman mencari job itu teman-teman harus mikirin 5-10 tahun ke depan itu teman-teman mau jadi apa sih? Itu pengaruh banget untuk CV teman-teman. Misalnya nih, Kak aku masih bingung nih Kak, aku nggak tahu mau jadi data analis atau data scientist atau data, mungkin aku nggak tahu juga pengen jadi front end, back end atau network engineer, aku masih kelulus sama sekali nggak ngerti. Boleh teman-teman coba, boleh semuanya teman-teman coba. Tapi balik lagi teman-teman harus mikir ya, mana memang yang teman-teman suka gitu. Karena kenapa? Pekerjaan ini adalah memang yang seumur hidup teman-teman akan lakuin ya. Jadi sesebel-sebelnya teman-teman, secapek-capeknya teman-teman harus kerja untuk mencari uang dan menghidupi nanti keluarga ya. Jadi harus memang sesebel-sebelnya teman-teman harus kayak mencintai dan willing to belajar lagi ataupun juga mengikuti tren yang terbaru. Jadi harus dipikirin ya, 5-10 tahun lagi mau jadi apa. Kalau bisa, skripsi teman-teman itu relate dengan pekerjaan ke depan. Kenapa? Itu bisa jadi kekuatan juga teman-teman ketika nanti dapat interview ataupun jadi punya apa ya, ketika mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, yang pertama adalah networking, dari Telegram bisa, dari LinkedIn bisa juga, ataupun dari alumni-alumni yang teman-teman miliki gitu. Nah, networking ini maksudnya adalah teman-teman bisa join Telegramnya Notepad misalnya ya, ataupun Telegram lainnya juga boleh. Cuman kalau menurut aku kalau Notepad itu udah oke banget, karena kita biasanya tiap minggu kita akan share berbagai lowongan terbaru, dan juga pastinya dari orang dalam kayak hari ini aku dapat juga belum aku share ya.
dari Sun Life, terus ada juga magang misalnya dari BRI, ataupun juga misalnya ngajar untuk pra pekerja. Jadi banyak banget kalau lowongan di sana. Selain itu juga teman-teman bisa sharing juga ke kakak-kakak lainnya dan mendapatkan jawaban dari kakak-kakak lainnya kalau misalnya ada pertanyaan tentang pekerjaan ataupun juga misalnya tugas-tugas. Lalu yang kedua, internship. Biasanya kebanyakan kalau hiring manajernya cocok nih ya, cocok setelah internship itu teman-teman biasanya diangkat menjadi full time job, itu juga bisa dapat. Jadi kalau internship itu kebanyakan seperti itu ya, kalau memang budgetnya perusahaan masih ada. Terus job search teknik, yaitu bagaimana cara ataupun teknik mencari job gitu, nanti bisa kita bahas setelah LinkedIn ya. Misalnya teman-teman tadi sih harus tahu pengennya apa, terus cara mencarinya seperti apa, kayak gitu. Nah, job search teknik tadi dan networking itu berhubungan dengan LinkedIn. Kenapa sih LinkedIn? Karena mungkin LinkedIn itu adalah the largest professional social media networking. Jadi mungkin ada teman-teman yang main TikTok, main Instagram, Twitter. Nah, itu biasanya untuk main ataupun mencari hiburan. Tapi ketika teman-teman berbicara tentang pekerjaan ataupun misalnya ingin cari pekerjaan, magang segala macam, teman-teman go to the LinkedIn. Atau mungkin bisa juga nih yang mencari jodoh ya, lihat LinkedIn dulu. Kalau aku sih dulu teman aku kayak, aku deket nih nama ini dia gitu. Nah biasanya kita lihatnya malah LinkedIn dulu, bukan sosmed lainnya. Kenapa? Kita mau tahu nih, bagaimana sih dia membranding dirinya di pekerjaan, apa sih pekerjaan dia, kayak gitu. Nah juga pastinya LinkedIn itu tempat yang memang untuk mencari kandidat. Kita juga bisa menambahkan ya, kalau kita ada sertifikat, ada project, ada juga kalau misalnya kita ada endorse bisa skill apa, itu juga di LinkedIn. Terus tadi networking opportunities juga bisa nge-add, nanti kita bahas lebih lanjut. Terus juga bisa research ya. Tidak hanya yang bisa research itu sebenarnya tidak hanya si hiring manager, tapi kita bisa loh. Nah, caranya gimana nanti kita bahas lebih dalam gitu. Sorry, ini ada pertanyaan kah? Halo? Oke, bentar aku lihat dulu ya. Oh, oke. Oke, udah aku lanjut. Nah, lalu yang pastinya adalah ada job search feature juga yang ada di LinkedIn memang bisa kita manfaatkan. Oke, ini juga pengetahuan aja. Sekarang ini di tahun 2022 sih, ini data 2022 ada 930 juta member di seluruh dunia dan mostly Indonesia sudah sampai 23 juta member, 40 ribu skill dan pastinya banyak banget company yang sudah memakai LinkedIn untuk kehadiran, biar bisa dilihat kehadirannya. Nah gitu. Nah ini coba juga sneak peek aja. Biasanya kandidat di LinkedIn itu yang recruiter cari adalah 35% yang emang cari skillsnya, 50% tuh by tahun pengalamannya, terus 75% tuh mereka juga cari tentang skill yang biasanya diprioritaskan untuk hiring manager. Nah ini yang pertama harus dilakukan adalah pastinya membuat LinkedIn dulu ya. Setelah membuat LinkedIn, teman-teman jangan lupa untuk mengisi headline. Headline itu apa sih, Kak? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pencet ini, edit, ntar teman-teman bisa ada tulisan nih, position, ada headline. Nah, headline itu yang ada di sini nih. Ini headline gitu. Nah, position itu, sekarang nih posisinya sebagai apa. Nah, biasanya headline ini adalah kata-kata yang memang bisa dicari oleh HR gitu. Nah, misalnya teman-teman masukin growth marketer kayak aku gini. Nah, kalau misalnya aku nulis growth marketer, HR yang akan mencari growth marketing, growth manager, nanti akan keluar aku gitu. Misalnya teman-teman cari data analis atau data scientist, boleh banget ditulis data analis, data scientist, detail oriented. Jadi emang yang sesuai sama teman-teman cari gitu. Nah, biasanya HR itu emang cari by keyword. Nah, kita butuh headline yang memang powerful untuk bisa di-search oleh HR ataupun hiring manager. Gitu. Jadi bisa banget nih, ini sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan career goals teman-teman sekalian. Bisa growth marketer, kalau itu aku ya, atau misalnya software engineer, data scientist, kayak gitu. Nah, ini experience. Bisa teman-teman tulis, misalnya ini contohnya adalah di Noteflare. Aku ngapain aja sih di Noteflare itu, pernah ngapain aja. Nah, itu boleh tulis, ini boleh disamain sama CV. Kalau misalnya teman-teman males mikir, atau juga bisa lebih panjang ya, karena kan CV biasanya sampai 3-5. Nah, di sini boleh panjang.
skillnya juga bisa ditulis di sini, atau ada juga di sini biasanya tambahan skill teman-teman tuh bisa ngapain aja sih. Jadi bisa dilihat sebenarnya relate nggak sih lowongan yang ada dengan skill teman-teman ataupun sebaliknya. Nah, ini branding. Biasanya aku tuh branding setelah biasanya melakukan webinar dengan para teman-teman GDC, aku kan biasanya membuat membuat suatu konten ya atau postingan gitu. Postingannya apa? Nah, postingnya tentang ngapain aja sih aku itu kayak gitu. Nah, ini contohnya pernah sama ITS, sama juga sama GDSC, UIN juga di Malang ya, UIN Maliki. Jadi kita tulis tuh ngapain aja kita, terus ini foto sama tim GDSC, core timnya seperti itu. Jadi di sana tulis buat apa? Buat branding, dan pastinya juga biar HR tahu ngapain aja sih aku ini gitu. Aku aktif nggak sih? Dan apa sih pekerjaan yang bisa dilihat kayak gitu. Tenang, kalau misalnya teman-teman bingung nulis di LinkedIn apa, teman-teman bisa memulai dengan repost aja. Repost dengan related skill yang teman-teman suka ataupun teman-teman mau pelajari gitu. Jadi repost dulu, dan biasanya kalau teman-teman connect ke HR ataupun ke orang lain, dia tuh biasanya suka terlihat gitu ya, terbaca repostan dari teman-teman gitu, biar HR tuh oh ternyata dia suka repost ini toh, oh ternyata dia belajar loh, nggak cuman sekolah aja, tapi dia sudah tahu nih maunya apa. Jadi goalsnya adalah memang untuk branding dan juga memang untuk menarik perhatian si HR. Gitu. Nah, networking ini juga the most important thing yang dilakukan di LinkedIn. Networkingnya siapa aja nih Kak? Bebas, tapi kalau bisa relate. Misalnya, aku ini tipe orang yang kalau misalnya ngelamar di Tokopedia, aku akan mencari kayak search ini orang yang ada di Tokopedia. Misalnya HR di Tokopedia, people talent ataupun talent acquisition di Tokopedia. Misalnya aku dulu pengen jadi sosmednya Tokped, ya aku juga cari sosial media di Tokopedia. Jadi semuanya aku add tuh sosmednya, HR-nya, perusahaannya aku pengen gitu. Atau kadang aku juga kayak randomly ya pengen aja nge-add orang-orang yang memang relate sama aku, misalnya dia sosial media marketing, dia community, biar aku dapat new insight dari dia, ataupun mungkin ya kalau dia ada lowongan, aku bisa dapat lowongan tersebut. Nah, ini juga kalau pekerjaan, teman-teman kalau biasanya sudah bikin komplit LinkedIn, teman-teman bisa banget dapetin pekerjaan yang memang sesuai gitu. Jadi ada misalnya recommended kayak gini, dan biasanya teman-teman juga bisa tambahin kayak pengen remote atau enggak, WFH, WFO kayak gitu. Jadi bisa diatur, terus juga ada set alertnya. Jadi kalau ada pekerjaan yang memang mirip seperti ini, teman-teman akan dapat alert dari LinkedIn. Nah, ini namanya, nih tadi yang aku bilang, biasanya aku tuh kalau apply di semua platform, misalnya Cleansnote, Flare, terus Tekinasia, biasanya aku akan mencatat perusahaannya dan aku akan cari LinkedIn gitu. Aku akan cari kira-kira ini HR-nya siapa ya gitu. Nah, biasanya setelah aku dapetin namanya, aku akan connect gitu. Ada HR yang langsung terima ataupun accept connect-an aku, ada yang kayak nunggu. Jadi itu aku selalu catat di buku. Aku catat, oh perusahaan, katakan aku Tokopedia, oh yang udah aku tulis, aku udah add namanya Teresita misalnya, sorry ya. Atau oh sorry ini kunci misalnya, oh aku apply kunci. Oke, tadi aku udah nge-add si Teresita. Oke, nanti kalau dia terima, aku berarti harus direct ataupun aku approach dia. Jadi contohnya nih kayak aku dulu pernah apply jadi social media lead di kunci, aku langsung approach ya ke dia kayak hi Teresita, thank you for connecting with me and nice to meet you. Kalau dia bales, aku bilang nih, I'm reaching out through DM because I'm interested in your job posting, social media lead in Kunci. Here is I attach my CV. If you have any concern or feedback, let me know. Gitu. Jadi aku kasih tahu nih. Nah, biasanya keuntungan kita ketika kita connect di LinkedIn adalah si HR ini punya waktu lebih lama. Kenapa? Nah, logikanya adalah biasanya teman-teman HR itu main sosial media atau LinkedIn itu ketika rebahan nih, aku capek gitu, atau aduh kok nggak ada kandidat yang oke ya, karena kan bacanya cuma sampai 10 detik doang kan. Aduh nggak ada kandidat yang oke ya, aku cari di LinkedIn deh gitu. Nah, ini adalah kesempatan besar banget teman-teman yang bisa dapetin gitu. Jadi teman-teman bisa chat langsung, dan biasanya kayak
LinkedIn tuh kan di HP ya, di HP bisa scrolling, wah ada yang DM nih kan, kalau DM di LinkedIn kan bunyi, terus bisa baca, terus yang biasanya dilakuin HR apa? Bukan ngelihat CV teman-teman, tapi ngelihat profile. Itu adalah nilai plus kan buat teman-teman kayak, oh oke, oh profilnya dia ini. Oh dia ternyata suka loh repost data analis, data scientist. Oh susah, sesuai nih sama yang aku cari. Coba aku lihat profilnya. Oh sesuai. Sekarang baru deh dia akan balas. Oke, aku balas wah dia kirimin CV nih. Oke, aku lihat. Pasti lihatnya nggak cuma 10 detik, bisa-bisa 1 menit dipelajarin pelan-pelan. Oke, oh dia di sini. Oh oke, ini job desk-nya seperti itu. Nah itulah keuntungan kita mencatat. Tapi memang PR sih, PR banget kita mencatat satu persatu siapa yang kita lowong. Tapi itulah gunanya ini. Jadi memang ribet di awal, tapi aku yakin pasti akan berbuah nantinya. Nah itu yang aku lakuin dari fresh graduate sampai sekarang pun kalau misalnya aku apply ke perusahaan, aku akan reach out. Pasti, itu pasti aku akan reach out si HR ataupun hiring manajernya, aku apply loh di perusahaan ini. Kayak ini, walaupun gak dibales, aku bilang, tapi ini aku sempet, dia tidak bales tapi dia langsung WhatsApp aku, si HR-nya gitu. Jadi Kak Retnan ini langsung WhatsApp aku, telepon aku, hai Kak, aku maaf ya gak bales DM kamu di LinkedIn, aku dari Unipin nih, boleh kita quick call nggak gitu. Jadi kita dapat nilai poin plus ya dari lainnya. Jadi ini penting banget ya. Emang ribet sedikit ribet tapi bisa teman-teman lakuin. Nah, ini juga biasanya aku kalau nggak cuman setelah mencari lowongan ataupun apply, tapi setelah aku interview biasanya. Biasanya ini yang aku lakukan ketika aku lolos interview tahap kedua, gitu kan. Biasanya kan setelah tahap pertama itu kita interview dengan HR. Nah, yang tahap kedua kita biasanya interview dengan hiring manajernya, gitu kan. Nah, hiring manager adalah atasan yang nantinya kita atasan kita atau reporting direct kita. Nah, biasanya aku akan bilang tuh kalau misalnya aku adalah orang yang interview dia gitu. Aku kebetulan ini kayak belum dapat nih info kapan nih next step-nya karena si Kak Iqbar ini atasan aku bilang kalau misalnya aku bakalan ada interview terakhir sama si CEO Robin sebelum aku sign kontrak. Jadi aku follow up ke dia biar dia bisa follow up ke HR dan juga biar lebih cepat gitu sih. Jadi ini juga bisa contoh ya kalau teman-teman sudah mendapatkan interview kedua dengan hiring manager. Biar tidak lupa. Jadi misalnya ini ada 10 yang hiring manager hiring manager interview. Nah, biar yang tidak lupa itu sih teman-teman bukan orang lain gitu. Kebanyakan juga aku selalu tanya kayak kenapa sih Kak kok menerima aku sebagai employee di sini, dan biasanya mereka kayak ya karena kamu sih yang nge-reach out aku, terus aku inget-inget kamu, terus kadang aku ngeliat profil kamu gitu. Kalau misalnya bisa lihat profil kita kan nanti kalau kita repost ataupun posting dia muncul kan, jadi ya terus kayaknya kamu paling cocok deh gitu. Jadi jawaban itu yang kita butuhin dari si hiring manager ini gitu. Karena sebenarnya kita lulus atau tidak tahap interview ataupun masuk pekerjaan bukan di tangan HR, tapi di tangan si si hiring manager ini, si atasan kita atau direct person kita nanti reportingnya sama siapa gitu. Dan biasanya aku juga ketika apply itu aku pasti ngelihat, oh namanya Kak Iqbar Hastara, aku akan kepoin LinkedIn-nya, aku akan kepoin LinkedIn-nya, oh ternyata dia tuh orangnya seperti ini ya, oh kuliah di sini. Kalau kuliah sama, aku bisa kayak, oh kuliahnya, kebetulan aku di Universitas Negeri Jember, jadi oh ternyata sama-sama di UNEJ nih, oh aku bisalah buka, kakak di UNEJ ya, aku lihat di LinkedIn, kakak jurusan ini ya, aku punya teman lokal seangkatan sama kakak, jadi ada obrolan lain, dan itu membuat teringat gitu kan. Nah itu sih poin plusnya juga. Nah pastinya di end of the day kita tuh pengen banget di reach out sama recruiter kan, kalau misalnya kita sudah membangun connection yang bagus, kita update terus CV-nya di LinkedIn, kita suka menjual diri ataupun branding, nanti akan ada di saat si HR ini yang mencari teman-teman, bukan teman-teman apply ke perusahaan tersebut gitu. Nah ini contohnya kayak dari Mekari, dia ada lowongan jadi campaign manager, jadi mau atau tidak nanti kalau ada bisa dihubungi nomor ini. Terus juga ini ada Monica, dia seorang headhunter ya, ada content and community manager untuk lokal internet base di Indonesia, mau nggak? Kalau mau boleh share CV-nya, nanti kita ditelepon kayak gitu. Nah ini adalah ketika teman-teman sudah membangun CV dan juga LinkedIn dengan baik, pastinya akan mendapat reach out
dari HR. Dan pastinya jangan lupa practice make perfect. Nah mungkin setelah ini tadi kan kita ngomongin CV segala macam, aku mau nunjukin ke teman-teman kalau Noteware itu seperti apa sih Kak. Nah ini Noteware, mungkin yang belum buka boleh nanti dibuka setelah ini. Kalau teman-teman buka halaman noteware.com itu nanti ada tulisannya tools. Ini kebesaran nggak? Bentar, aku gedein dulu. Oke. Ini bisa dilihat kayak toolsnya apa. Nah ini ada resume builder. Resume builder di sini adalah memang bikin CV yang gampang banget, ya. Teman-teman bisa lihat. Nah itu bisa langsung get started juga. Ada banyak pilihan, ada 3 pilihan. Yang pertama kalau misalnya teman-teman sudah punya LinkedIn bisa diimport. Kalau punya CV tenang aja. Misalnya teman-teman, aduh aku udah bikin CV nih Kak, tapi aku formatnya jelek, gak apa-apa. Langsung di-upload aja. Tapi kalau teman-teman lebih milih yang bikin dari awal boleh banget. Nah ini contoh punya aku ya. Ini contoh punya aku karena ini contoh jadi kayak gimana sih Kak bikin CV-nya gitu. Nah ini nilainya yang belum bagus. Jadi di sini ada nilainya. Terus ini ada suggestion-nya, project-nya masih nggak ada. Terus ini ada apa namanya description-nya di Universitas Jember tidak ada. Jadi kita bisa teman-teman bisa ngelihat nih kurangnya apa aja sih gitu. Nah enaknya adalah nih ya aku kasih tahu. Sehingga teman-teman udah bikin summary. Aduh Kak aku nggak ngerti summary itu bagus yang mana. Tenang. Tulis apapun yang teman-teman bisa dulu, terus teman-teman Ctrl A, ada enhance summary. Teman-teman bisa pencet, seajaib ini teman-teman tuh. Bisa langsung dibenerin gitu. Sebenarnya ini aku udah pakai apa namanya AI Noteware ya, tapi makanya ini dibenerinnya sedikit aja. Kayak experience marketer with a successful 5-year track record of building effective marketing strategies, expanding communities, and engaging audience. Proven ability to foster relationship. Ya, ini ya bisa dibaca panjang ya. Jadi dari ini diganti sama ini. Nah, kalau misalnya teman-teman suka bisa dipakai use enhance summary dan tara, sudah gitu, sudah bagus bisa di-save. Gitu. Ini juga bisa teman-teman ganti namanya siapa, terus emailnya yang benar mana. Ini pakai email dummy ya, nomor teleponnya berapa, LinkedIn-nya apa, Tumblr. Ini aku pakai Tumblr karena ngarang aja ya untuk contoh GitHub-nya apa, seperti itu. Nah untuk work experience juga bisa, teman-teman bisa ganti kayak, aduh Kak aku nggak ngerti mau nulis apa. Ini juga sebenarnya bisa teman-teman satu persatu ya, kalau bisa jangan langsung semua begini. Nanti biasanya kalau gini jadinya akan dijadikan satu gitu. Ini aku contoh ya. Nah, jadikan satu gini. Nah, kalau saran aku lebih baik satu persatu begini. Misalnya ini nih, teman-teman ya. Ini sudah oke sih karena pakai Noteware juga sebenarnya. Ini juga bisa nih di enhance. Nah, ini cuma beda kata-kata doang, development and implemented, karena yang aku buat ini sebenarnya udah ATS friendly, jadi si Noteware ini tidak akan mengganti sedikit gitu, tidak akan mengganti terlalu banyak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya, aduh Kak aku nggak tahu mau nulis apa, aku bingung, ini ATS friendly apa enggak, tenang, teman-teman boleh nulis bebas apapun, nanti tinggal di enhance aja. Misalnya mau use ini boleh, kalau teman-teman nggak mau ya nggak apa-apa, tinggal di exit. Jadi ini gampang banget, teman-teman nggak usah terlalu banyak mikir. Atau misalnya teman-teman ya, aku buat lagi, teman-teman mau pakai apa namanya, Kak aku udah tahu nih aku punya pengalaman jadi data scientist. Teman bisa pakai generate sample of job description, teman-teman tulis. Misalnya nih full stack, pernah internship, generate. Nah teman-teman bisa beda-beda nih ya generate-nya. Nah teman-teman bisa nih milih, oh develop yang mana yang mirip sama teman-teman ya. Misalnya aku bukan full stack ya, jadi aku ngarang ya nih ya, aku ngambil 1, 2, 3, 4, 5, misalnya kan 5 tuh ya. Nah aku exit, ini tadi, ini yang baru deh aku beginikan, lalu aku pakai bullet point. Udah, tinggal diganti, misalnya nih ada yang development tools-nya, ada tambahan kayak tools-nya, misalnya Power BI, misalnya ya, nih ya. Power BI reducing the time required for new feature implementation by misalnya 20% nih, reduce-nya sampai 50%. Boleh diganti angka sesuai dengan teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman IT nih enak banget, emang ini untuk memudahkan anak IT, jadi nggak usah mikir, tinggal baca aja mana yang cocok, dan ini udah pastinya ATS friendly ya, wordnya nih ya, action for small contribute, implemented, resolve gitu, integrated, ini semuanya ATS friendly gitu. Ini juga bisa berlaku di semuanya, bisa ditulis. Oke.
Nah, oke, ini aku cancel dulu. Nah, ini cancel. Yes, cancel. Nah, bisa diedit. Terus karena ini juga bisa misalnya ada, ini karena contoh ya, ada add project, misalnya teman-teman kemarin ada dummy project atau biasanya tuh kalau IT kan ada fake project gitu kan, nah itu bisa ditambahin. Education-nya juga bisa ditambahkan nih teman-teman kayak, oh pernah apa nih? Nah, biasanya organisasi experience di sini kayak misalnya nih sebagai GDSC UIN Suka ya, Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga, misalnya periodenya 2021 sampai 2023, misalnya ya, bisa di-blok, terus ditebelin, terus di-enter, baru teman-teman sebagai apa? Misalnya sebagai leader ya, lead GDSC, misalnya teman-teman ini lagi bikin bullet, misalnya lead misalnya ngelit 20 core team from apa to apa kayak gitu. Terus ada lagi misalnya teman-teman juga pernah bikin ya create event gitu, bisa juga create 3 event gitu kan with participant gitu. Karena aku pakai ini jadi enak banget ya, bisa langsung participants bla 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 bla. Jadi bisa banget pakai gini. Oke, ini aku pakai apa namanya? Grammarly, sorry. Iya, ini pakai ini. Jadi bisa banget teman-teman bisa ituin, bisa cek gitu. Terus bisa di save juga. Misalnya nih ya. Jadi kayak oh teman-teman ternyata di educationnya GDS, jadi GDS-nya jadi lead ngapain aja gitu. Ini biasanya organisasi experience. Soft skill-nya juga bisa di teman-teman tambahin gitu. Atau teman-teman ternyata IPK-nya nggak 3,5 ya, katakan IPK-nya 3,8, itu kan bagus banget ya. Jadi bisa banget dinaikin gitu. Teman-teman bisa naikin sebelum sebelum work experience gitu. Naikin ini. Nah, jadi biar tahu nih, oh ternyata IPK-nya 3,8 gitu. Jadi biar HR melihat IPK-nya dulu daripada si work experience itu kalau misalnya 3,8 ya. Jadi bisa banget diubah. Kalau misalnya skornya belum 80, teman-teman bisa lihat apa ya yang kurang. Oh ternyata apa namanya? Kita lihat, strukturnya. Oh projectnya still empathy bisa ditambah kayak gitu. Jadi ini memudahkan teman-teman sekalian gitu. Jadi nanti bisa dibuat dan pastinya ini kalau misalnya teman-teman Kak, terus itu gimana Kak formatnya bagus apa enggak gitu. Bisa di preview. Jadi bisa preview teman-teman, bisa dilihat formatnya akan seperti ini. Aduh, kepotong, sorry. Laptop aku emang ada error. Kita download aja ya. Kita download. Nah, sebentar. Nah, ini adalah formatnya. Udah rapi kayak gini. Dan pastinya simple ya. Simple tapi HR enak bacanya. Oh, namanya siapa? Baca summary. Wah, IPK-nya 3,8. Pernah ngapain aja? Ini 3,8 tapi aktif nggak ya organisasi? Jadi terbaca, tertata gitu. Ini juga pastinya fontnya sudah ATS friendly. Kata-kata yang dipakai udah ATS juga kayak gitu. Terus jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman, tadi kan aku bilang, kalau bisa sesuaikan CV yang teman-teman pakai gitu. Misalnya teman-teman aku nggak tahu nih Kak, CV aku ini cocok nggak ya jadi software engineer. Nah sebenarnya gampang banget. Teman-teman tinggal ketul sama resume checker. Terus teman-teman tinggal get started lagi. Ini copy ya, ini CV aku. Misalnya ini aku nggak ada di sini. Ini kan khusus IT ya, karena aku nggak ada, aku randomly aja. Misalnya ini aku cari di LinkedIn ya. Kita cari job description-nya. Jadi yang di copy paste itu, kita tinggal copy paste job description aja. Misalnya ini. Oke, VP of Growth misalnya ya. Kita tinggal copy paste aja nih. Ini, set. Tinggal Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah tinggal get result. Cocok nggak ya? Oh, ternyata dari job desk ini aku cuma 28% nih, gitu. Nah, itulah, apa namanya, ternyata harus di-improve. Ada beberapa kata-kata yang missing. Kata-kata yang ada tuh acquisition, development, yang belum ada tuh ada kata-kata collaborate, analyze, amplify, advocate, conversion, growth strategy, kayak gitu. Jadi kalau bisa ada kata-kata ini di CV aku untuk memenuhi ekspektasi dari HR, dan kalau dia pakai ATS friendly, biar masuk kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini belum 80%, jangan coba-coba apply. Mendingan di
revisi dulu si CV-nya. Jadi kenapa pentingnya kita tidak hanya membuat satu CV, tapi berbagai CV. Kayak gitu sih. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku balikin dulu ke teman-teman, ke MC, Kak Devani, boleh silakan. Oke, luar biasa banget ya Kak Frida. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini luar biasa banget ya, keren banget deh materinya, mantap. Thank you. Teman-teman. Atau mau review CV dulu? Atau mau tanya dulu boleh, review CV boleh? Mungkin kita ke review CV dulu kali ya Kak, nanti setelah itu baru kita bertanya. Oke, boleh. Yaudah, aku nih udah milih beberapa CV ya dari yang teman-teman kumpulin. Jadi kalau yang nggak ngumpulin, wah sayang banget nih nggak dapet hadiah dari Not Fair. Nanti kalau yang udah aku review nanti minta ke Kananda atau ke Kak Devani ya untuk hadiahnya ya. Oke, aku share screen yang kita review hari ini. Ada nggak ya di sini? Namanya Kak Konita Mutmainah. Ada nggak Kak Konita? Ada nggak Kak Konita? Kalau nggak ada kita ganti nih yang ada di sini nih, biar dapet ya. Kak Konita, adakah Kak Konita yang memiliki CV di sini? Sorry, di sini? Waduh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Ya udah nanti bisa kita dihubungin boleh sama Kak Nanda atau langsung japri aku aja di Telegram boleh untuk hadiahnya. Yang Konita. Nah, oke, ini iya yang Konita, betul. Nanti suruh japri ke Telegram aku. Ntar aku kasih Telegramnya ke sini ya. Oke, Kak. Oke, ini Kak Konita ini dia udah kasih Gmail, email, nomor HP, sama LinkedIn-nya. Tapi sayangnya nggak ada domisilinya nih. Nah, ini adalah bikin HR nggak tahu gitu mau ditempatkan di Yogyakarta atau misalnya dia di Jakarta kah, di Depok ataupun di Semarang kayak gitu. Jadi kalau bisa pastinya ada domisili. Terus yang kedua ini memakai bahasa Indonesia. Nah kalau bisa, apalagi teman-teman adalah anak IT, teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? ETS itu biasanya yang membuat adalah orang bule ya, balik lagi orang bule, dan biasanya tadi ya ada kata-kata yang kayak mengelola ini, develop, tadi manage segala macam itu memang sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Jadi action verb-nya itu biasanya menggunakan bahasa Inggris bukan menggunakan bahasa Indonesia. That's why diusahakan menggunakan bahasa Inggris. Kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, tenang. Tadi kan bisa pakai Noteflare, acak-acakan dulu nggak apa-apa. Terus juga jangan lupa download Grammarly, biar dikoreksi Grammarly. Setelah itu pakai tadi enhanced summary ataupun job description. Jadi ini belum bisa pakai ya karena tadi balik lagi tidak menggunakan bahasa Inggris. Terus yang kedua tidak ada matriksnya, harusnya berapa seorang individu yang teliti pekerja keras. Nah, maksudnya teliti dan bekerja keras itu seperti apa? Bisa dibuktikan dengan accomplishment atau apa sih yang bisa menyebutkan teman-teman itu sebagai pekerja keras, observatif. Misalnya nih, teman-teman itu bekerja keras bisa mengerjakan 2 proyek dalam 3 bulan atau 1 bulan kayak gitu. Atau teman-teman ngerjakin dummy project 3 dummy project dalam 1 bulan. Nah, itu bisa tuh dikaitkan dengan pekerja keras gitu. Jadi harus dijabarkan lagi gitu. Nah, di sini juga bisa dihindari ya kata-kata saya gitu karena ini redundant juga sih, saya memiliki pengalaman yang memperkaya keterampilan organisasi dan kalau bagi saya. Jadi kayak saya bolak-balik nih. Jadi HR kayak ada redundant kata yang memang tidak boleh kan dalam satu kalimat bahasa Indonesia gitu. Dalam bahasa Inggris juga tidak boleh gitu. Nah ini juga tidak ada nih. Udah lulus kah? Balik lagi kita melihat, HR itu akan melihat summary aja nih, anggap aja. Nah di sini si HR tidak tahu sebenarnya si Kak Konita ini sudah lulus kah, semester berapa, tanpa melihat bawahnya ya kayak gitu. Works experience-nya dia di GDSC, terus dia jadi social media admin ya, Instagram ya. Oh ini core team nih ya, core teamnya GDSC ya. Nah, social media admin Instagram, nah itu boleh tuh kayak berapa nih mengelola publikasi dan merancang kalimat caption. Nah, kalimat caption itu kan kira-kira berapa gitu, kayak bisa mengelola satu account, mengelola 3 platform sosial media dalam kurung misalnya Twitter, TikTok,
Instagram membuat 15 caption dalam 1 minggu gitu. Jadi tahu nih, oh ternyata dia bisa loh bikin 15 caption dalam 1 minggu gitu. Jadi si HR tahu, oh ketika mau jadi admin di sosmed, oh dia sudah bisa nih. Dia kita tahu pace kerjaan atau kecepatan kerjanya seseorang gitu. Bertanggung jawab memanage cerita Instagram gitu. Ini terlalu bahasa Indonesia ya. Jadi kayak balik lagi nggak ada visualnya seperti apa. Misalnya nih dia sudah bisa pakai tools apa gitu, responsif terhadap pertanyaan. Nah, misalnya berapa nih responsifnya kayak 100%, misalnya kayak 100% answer all the question in direct message DM Instagram. Kayak, oh dia pasti nih menjawab semua ya, semua DM di Instagram gitu. Terus kalau ini UIN Informatic Competition, dia sebagai acara, nah ini acara apa? Jadi MC kah, si acara nih harus disebutkan. Balik lagi nih merancang apa nih, mungkin ini aku nggak terlalu detail ya, sorry. Jadi ini tulis kurang angkanya, terus education-nya juga ini tidak perlu. SMA at Shiva Boarding School Wanareja itu tidak perlu. Tadi balik lagi kalau teman-teman masih berkuliah atau memang kuliah, pendidikan terakhirnya kuliah, hanya tulis kuliah saja. SMA penting nggak Kak? Nggak penting. Karena HR tidak peduli teman-teman kalian SMA di mana, kecuali pendidikan teman-teman yang terakhir adalah SMA, tidak melanjutkan kuliah, baru ditulis gitu. Jadi tidak usah tulis SMA, SMP, SD, TK nggak usah, jadi kuliah aja. Ini juga kurang itunya ya, kurang bullet pointnya. Asisten laboratorium mata kuliah ini dia outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa. Ini juga tidak ada impact-nya sama sekali, jadi kalau bisa ditambahkan gitu. Project-nya juga boleh ditambahkan link biar nanti hiring manager biasanya mengecek dan tahu. Dan juga jangan cuma menyusun software, kalau bisa ada 2-3 bullet point ya, untuk biar si HR tuh bisa kebayang. Karena balik lagi yang membaca CV teman-teman itu pertama kali adalah HR. Bayangkan HR itu adalah orang-orang yang memang tidak tahu menahu tentang IT gitu. Jadi bayangkan seperti itu. Kalau teman-teman tulis begini aja, HR masih apa sih gitu. Jadi kalau bisa seenggaknya HR itu bertanya tetapi in a good way. Ini juga itu ya, ada spasi di sini, kalau bisa jangan, ini kurang ke atas, mungkin kepencet spasi ketika membuat ini. Ini juga spasinya terlalu banyak, ini juga riskan sekali ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan segini banyaknya spasinya, mungkin kayaknya terlalu banyakkan enter. Skillnya juga bisa soft skill. Nah, ini kan ada bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Nah, jangan ya. Gitu. Jadi kalau bisa semua bahasa Inggris, CV, word-nya juga boleh dicantumin, tapi juga bisa pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalnya second winner gitu, baru ini alat peraga matematika itu boleh. Kalau misalnya dia di kuliah, kalau di SMA tidak perlu ditulis kayak gitu sih. Nah mungkin segitu aja reviewnya. Kalau ada yang mau tanya teman-teman boleh, silakan. Atau Kak Konita boleh banget. Nah oke, aku serahkan ke Kak Devani. Silakan Kak Devani. Aku sambil menyebarkan link Telegram ya, biar teman-teman bisa yang mau review CV-nya boleh langsung ke aku atau bertanya-tanya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya boleh, tapi mungkin saya mau tanya juga ya. Boleh. Kira-kira itu masih di-review lagi nggak Kak yang lain? Sebenarnya saya juga pengen banget sih di-review ya, karena ini boleh dong. Ini kesempatan banget gitu, ketemu sama Kakak, ini luar biasa kesempatan banget. Karena seperti yang Kakak bilang ya, CV itu kan hal pertama kali untuk kita masuk suatu perusahaan. Saya tuh pengen banget gitu, ada yang koreksi CV saya. Kebetulan saya ketemu Kakak, ini rezeki juga. Kalau misalnya Kakak berkenan, saya pengen banget. Sebenarnya saya malu sih, tapi pengen banget. Aku malah happy ada yang ngomong gitu. Thank you Devani. Devani bisa ke Telegram itu. Nanti aku ada di situ. Frida Puspita, nama aku sama sih. Jadi nanti kamu add, kalau misalnya kamu, Kak aku malu di grup, boleh langsung DM aku. Kak aku Devani, aku mau dong di review, kasih aja. Dan FYI kebanyakan sih emang minta reviewnya Japri ya, biar kalau saya Japri aku lebih bawel ya, kayak biasanya aku kasih deadline biar kalian lebih tertantang, kayak oke Devani, ini aku review kamu, feedbacknya ini kata-kata kamu gini, skillnya harusnya ada ini gitu, lebih detail. Nah aku kasih deadline besok ya jam 3 gitu. Nah biasanya kalau nggak ngasih aku akan follow up nih gitu sih. Dan kebanyakan yang udah di review ini mungkin aku nggak cuma nge-review di sini sih, aku sebagai belajar juga ya, aku tetap belajar untuk nge-review. Aku diajarin Noah juga, aku juga nge-review di Twitter. Jadi
aku happy banget ketika mereka semua tuh bilang kayak, Kak, aku 2 tahun, ada yang 2 tahun cari kerjaan, nggak dapat sama sekali setelah di review kakak pakai template dari Notefare. Aku hari ini, barusan aja, dia chat aku hari ini dapat 4 panggilan interview di Glints gitu. Ada juga nih anak UIN ya, UIN Malang ya, Gedesia UIN Maliki, bilang kayak tembus sampai CV-nya ke magang di Jepang. Tapi dia tidak lolos di interview ketiga gitu, karena kalau nggak salah belum menguasai bahasa Jepang. Ternyata Kak, aku sayang banget, tapi sekarang dia malah dapat internship remote working gitu. Jadi aku happy banget sih ketika anak ITS juga suka, Kak, aku mau ikut Bangkit nih. Ada yang kayak, Kak, aku kena nih di MSIB, kena di Bangkit, kena di remote working kayak gitu sih. Jadi feel free kalau misalnya teman-teman di sini kayak, Kak, aku malu aku nggak mau tanya sekarang, boleh. Ataupun kayak, Kak, aku nggak mau di review, ntar diliatin kayak gitu, boleh. Itu Telegram, bisa join langsung, nanti langsung cari nama aku, bisa langsung jawab, halo Kak, kenalin aku dari yang GDSC UIN Sunan Kalijaga, aku mau dong Kak di review gitu. Paling aku akan bales sih, pastinya aku bales kok, aku mostly akan bales teman-teman gitu sih, gitu. Jadi tenang aja, ini sebenarnya nggak cuman kayak minggu ini Kak, enggak. Jadi kalau teman-teman Kak, aku masih semester 3 atau semester genap ya sekarang ya. Semester 4 atau semester 6 aku masih belum butuh. Nanti aku butuhnya boleh nggak? Boleh banget sampai misalnya kalian udah dapet kerjaan lagi, teman-teman mau review lagi buat biar dibaca, boleh banget. Karena memang kadang aku juga minta review temanku. Kenapa? Karena kan kadang menurut kita benar, tapi ketika dibaca orang lain, sebenarnya aku tuh pengen di review kelihatan kayak titik komanya bener atau salah gitu. Tapi karena sekarang aku udah ya sering digembleng ya sama si Noah, sering suruh baca banyak CV, disuruh nge-review. Jadi ya aku bisa lah bantu teman-teman sekalian buat review CV-nya gitu sih. Oke. Oke. Nanti setelah ini pasti saya bakal Aku Telegram. tunggu, oke. Silakan aku Sekarang tunggu, Kak. aja kalau mau tuh. Gak apa-apa kalau Kalau mau nggak apa-apa, atau mau ada yang tanya dulu, ntar kalau itu, atau sama Devani mau share screen CV-nya, atau nanti japri aja, bebas. ya, Kalau Devani belum siap, kayak belum revisi, boleh. Sebenarnya jujur Kak, emang sebelumnya itu saya cek di Notefare, itu ternyata skor saya itu cuma 43%. Yang menurut saya itu udah ibaratnya udah oke banget nih CV saya gitu. Ternyata itu 43. Akhirnya saya kemarin coba untuk merubah skor tersebut. Ternyata alhamdulillah pas pakai CV pakai Notefare skor saya itu jadi 81. Mungkin itu luar biasa. Itu saya senang banget ya karena apa ya? Yang menurut saya itu ini CV saya mungkin bisa sekalian saya share screen biar kakak nanti boleh. lihat before after-nya ya. Oh iya. Berarti hadiahnya ke Devani ya, Nanda. Hadiahnya ke Devani karena si Konita nggak ada. Konita maaf, kamu kurang beruntung. Sebelum CV-nya itu saya udah lihat karena wah ternyata 43%. Saya sedih banget kayak ternyata ini perasaan udah bagus nih CV saya gitu dan udah lumayan banyak yang tembus tapi ternyata enggak sekeren yang saya pikir gitu ya. Iya. Aduh malu saya ternyata sebenarnya. Nggak apa-apa, silakan di share screen. Sudah terlihat? Sudah, tapi CV-nya belum. Oke. Ini sebenarnya saya jelasin dulu ya Kak. Ini CV saya sebelum pakai Notefare. Sebanyak ini CV-nya itu seberantakan itu dan saya itu dalam UIN itu saya sendiri-sendiri. Itu berantakan banget dan hasilnya juga. Ini setelah pakai Notefare dan ini nah, skor saya udah 81 yang dari 43 dan ini hasilnya ternyata pakai Notefare itu cuma setengah halaman saja. 1,5 halaman, iya. Sebenarnya ini ya, kesalahan bukan kesalahan sih sebenarnya. Problem dari semua fresh graduate itu sama. Mereka punya banyak achievement, tapi ditulis semua gitu.
Nah, itu sih kayak banyak organisasi experience, banyak yang udah di achieve, terus ditulis semua. Jadi saran aku adalah misalnya nih kamu kayak, ini masih pakai bahasa Indonesia ya, jadi kalau bisa nanti ganti bahasa Inggris dulu, kamu bisa pakai ChatGPT, nanti aku kasih prompt-nya biar oke gitu. Jadi prompt-nya nanti pakai nggak kayak hey, ChatGPT translate gitu, enggak. Nanti aku kasih lewat Telegram ya, lewat Telegram, aku kasih nanti bisa kamu tinggal translate doang, nanti bisa di copy paste ya. Nah, yang permasalahannya adalah pertama, kamu harus menentukan dulu, kamu pengen jadi apa sih? Kamu bikin aja CV banyak. Katakan kamu pengen jadi seorang data analis. Nah, kamu lihat tuh di situ, kira-kira kamu mana aja sih job desk? Kamu lihat ya lowongan data analis, kira-kira job desk mana aja yang cocok untuk kamu. Kayak gitu. Misalnya nih, kalau MC, nah MC ini bisa dijadikan satu, kayak kamu satu aja. MC di in event, dalam kurung eventnya kamu tulis kayak international science sama katakan kuliah umum teknik informatika gitu misalnya ya kalau MC. Tapi lihat-lihat lagi nih ada nggak ya berhubungan sama data analis. Kalau misalnya ternyata cuma bawain acara doang tapi kamu nggak bantuin untuk misalnya MC bantuin kayak ngedata gitu misalnya ya, ternyata nggak ada, nggak usah ditulis, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah ditulis gitu, nggak usah ditulis. Nanti bisa kamu taruh di LinkedIn kamu yang lebih lengkap. Jadi CV itu usahakan ada beberapa kata. Kalau kata-kata di kayak tadi ya di LinkedIn itu kan ada kayak responsible, misalnya nih for managing apa. Nah, kata-kata managing ini managing Tableau ataupun creating data in Power BI misalnya. Nah, masukin tuh di sini kamu gitu. Jadi kalau bisa jangan semuanya ditulis, tapi tulis mana yang memang sesuai dengan lowongan gitu. Kayak kamu tadi, kayak mungkin kamu masih bingung, aku nggak ngerti Kak mau jadi apa. Boleh, tapi jangan satu CV, bikin beberapa CV. Kenapa? Chance keterimanya itu 80% lebih banyak gitu loh. Jadi kamu bisa kayak, ini sebut saja CV untuk front end, CV untuk software engineer gitu. Jadi satu-satu gitu. Nah, terus kayak ini divisi menyusun setiap anggaran keuangan dan rencana kegiatan yang akan dijalani. Nah, itu belum ada, pertama belum ada matriksnya sama belum ada itunya kan, belum ada kayak apa ya, berapa nih outcome-nya apa gitu, apa yang kamu udah lakuin gitu. Itu juga masih belum. Sorry, boleh ke atas dulu. Summary, sorry, tadi aku mau ngomong summary, sorry. Nah, summary itu mahasiswa teknik informatika, pengusaha UKM yang bergerak di bidang percetakan. Nah, itu di bidang itu kan dispasikan. Kalau bahasa Indonesia ya, di spasi bidang. Jadi kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia, tapi saran aku balik lagi ya bahasa Inggris, itu harus diperhatikan EYD-nya gitu. Talent model sebuah produk MC baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, kamu di sini belum mention kamu pengen jadi apa. Kayak misalnya kamu interested in, apakah bahasa Inggris ya, kayak misalnya information student in UIN Sunan Kalijaga, misalnya 6 semester, terus experience in misalnya skillsnya apa aja nih yang dibutuhin, katakan Power BI kayak gitu. Terus katakan juga misalnya bisa Tableau. Jadi ditulis skill-skill yang memang menentukan yang dicari sama perusahaan kayak gitu. Terus juga jangan lupa ditulis lagi matriksnya tadi ya. Kamu tuh sebenarnya bisa MC. Nah, MC ini kan nggak begitu berhubungan kan dengan katakan data scientist. Nah, kalau bisa jangan ditulis gitu. Terus kayak talent sebuah produk. Nah, ini sebenarnya juga tidak berhubungan. Beda lagi kalau misalnya kamu talent dan juga memang ngurusin data, kalau data analis ya gitu. Jadi memang kalau bisa sesuaikan gitu. Nah, mungkin kalau kamu mau jadi public relation, ini cocok banget CV ini untuk public relation. Saya kamu, aduh Kak, aku kayaknya nggak kuat deh jadi IT. Aku pengen coba PR lah, tapi jurusanku IT. Bisa banget, ini malah oke banget. Jadi kamu bikin CV ini untuk PR. Nah, ini boleh cantumin. Kamu MC, kamu talent, misalnya MC-nya kamu udah pernah ngelakuin 5 MC in a month. Jadi kamu bisa sanggup 5 kali nge-MC 1 bulan. Itu perkira average ya. Atau kamu pernah bikin 30 kali nge-MC dalam 3 bulan. Nah, itu tulis tuh kalau bisa di sini as a PR. Jadi mereka tahu kalau misalnya kamu jadi PR, kamu udah siap nih, sudah terlatih menjadi MC dan juga sudah punya pengalaman gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi kayak tadi, kayak misalnya kamu jadi
sosial media admin, nah MC juga bisa tuh ditulis, gitu sih. Nah mungkin kalau tadi balik lagi ya yang tidak relevan boleh, terus bisa nanti kamu setelah ini jadi PR-nya adalah ganti ya, ganti pakai bahasa Inggris dulu semuanya. Nanti aku tulis prompt-nya bisa DM aku di Telegram. Terus nanti kalau misalnya Japri sih enaknya bisa aku lingkarin ya gitu. Nanti mana yang kurang mana itu. Mungkin itu dulu sih dari aku. Silakan kalau ada yang mau bertanya teman-teman lainnya. Silakan, Nanda. Oke, izin bertanya Kak. Hmm. Eh, untuk standar semua HR di Indonesia tuh sama apa enggak ya Kak? Maksudnya apakah semua tuh melihatnya tuh dengan cara yang sama? Maksudnya kan apakah ada kayak preferensinya gitu? Misal yang didahulukan tuh yang banyak proyeknya atau mungkin yang dia punya banyak pengalaman atau mungkin eh, dari IPK-nya atau mungkin univnya gitu Kak, mungkin itu mungkin ada Oke, preferensi khususnya gitu atau gimana ya? ini aku pernah ngadain A/B testing ke beberapa perusahaan dan beberapa teman-teman aku HR. Sebenarnya jawabannya berbeda-beda gitu, tergantung personalnya. Tadi aku bilang ada HR yang memang ketat banget kayak, ih kok ini kayak tadi aku ya, mungkin karena aku anak sosmed jadi kayak ini di bidang kok digabung harusnya dipisah. Ada juga HR yang kayak gak peduli. Ada yang HR yang memang grammar lazy, ini harusnya in, kenapa inpusnya at kayak gitu. Sesimpel itu. Ada juga memang HR yang nggak peduli apapun gitu. Ada yang memang ketat kayak, ih ini kan harusnya tuh huruf depannya besar gitu. Jadi memang tergantung sama orangnya. Kalau preferensi structure-nya itu tuh balik lagi, bikin CV itu kan sebenarnya personal. Kalau misalnya Nanda nih, kamu IPK-nya 3,9, nah kamu pede nih, aku pede banget 3,9, aku jadi lead JDSC, nah kamu bisa tulis depan, kenapa? Nah karena kan bisa ngeliat, wah ini udah pernah ngelit orang nih, 3,99 nih, kayak gitu. Terus kalau misalnya ternyata ada yang pede lagi, Kak, aku IPK cuma 3,5 Kak, tapi aku udah internship dimanapun, boleh tulis aja di work experience dulu biar nanti jadi gini, cara menjual diri itu ya dan branding diri itu berbeda. Jadi kamu merasa pede di bagian mana? Pede bagian IPK, kamu tulis di education dulu. Kamu pede di bagian internship, kamu tulis work experience gitu. Kamu pede di award, misalnya kamu termasuk top 100 Google Solution Challenge, kamu boleh tulis itu dulu. Jadi itu biar itu yang pertama kali HR baca. Jadi menurut kamu dan menurut orang lain, mana yang oke? Kak, kalau saya baca CV ini, kira-kira aku yang menonjol yang mana nih? Misalnya nih kamu nggak ngerti. Aku nggak tahu Kak, mana yang tulis setelah summary. Nah itu kamu boleh tanya orang. Kak, kira-kira setelah baca CV aku, mana nih Kak yang paling menonjol dan bisa aku tonjolin? Nah itu boleh banget minta preferensi ke orang ya. Mungkin nanti kalau saya mau review ke aku juga boleh kayak banget ya. Nah kalau aku CV-nya kayak gini, kira-kira gimana ya Kak? Terus kira-kira apa namanya? Aku yang menonjol yang mana nih kayak gitu. Jadi kayak tadi Devani bisa mungkin setelah setelah ditranslate kita bisa lihat tuh Devani sebenarnya keunggulannya di mana sih? Itu banyak itu kayak gitu. Terus sih semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan lain boleh silakan. San, takok San. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kesempatan banget ini ketemu sama Kak Frida. Oke, Mas Fatih Nur Aksan, silahkan. Oke. Halo Kak Frida, aku Aksan. Aku mau tanya nih, kalau misal di di CV, di rekomendasi Notepad sendiri itu kan ada kayak ini ya, suggestion word-wordnya. Nah itu tuh terus berpengaruh juga ke skornya nih. Sebenarnya kalau kita udah pakai kayak sinonimnya gitu kan dalam bahasa Inggris, itu apakah skornya sama atau beda? Dan skor ini tuh sebenarnya dipakai di ATS gak sih? Kayak ATS ini tuh lebih prefer penggunaan kata ini atau kayak gimana tuh Kak? Kok skornya bisa berpengaruh gitu? Oke, thank you Aksan jawab pertanyaannya ini aku coba jawab. Jadi benar yang not fair pilihkan kata-katanya sudah ATS friendly. Jadi tadi balik lagi ada, jadi tergantung sebenarnya beberapa perusahaan di Indonesia ada yang tidak pakai ATS, ada yang pakai ATS. Tapi sebenarnya kan kita nggak tahu nih mana perusahaan yang pakai ATS, mana yang tidak.
Jadi yang sekarang Notflare bikin itu adalah kenapa skornya lebih tinggi ya kata-kata ini? Karena kata-kata ini memang sudah ATS atau menggunakan action verb tadi. Jadi yang dipilihkan sama Notflare itu memang kata-kata yang sudah kasarannya dia kalau misalnya skor di ETS kata-kata ini 5, kata-katanya Notflare 10 kayak gitu sih. Jadi yang sudah dipilihkan memang yang sudah lolos lah ya screening dari produk kita dan lebih tinggi nilainya. Jadi misalnya nih dari sekian banyak CV, skor kamu misalnya pakai kata-kata dari Notflare ataupun kata-kata yang ETS, skor kamu lebih tinggi kayak gitu sih. That's why kenapa tadi aku bilang kalau bisa pakai bahasa Inggris, terus taruh di enhance juga, biar teman-teman juga tahu nih, oh kata-kata yang ETS ini loh kayak gitu sih. Gitu. Jadi memang boleh dong, boleh. Kalau misal apa ya, mahasiswa yang masih baru gitu kan, jarang ya kita ada project yang punya pencapaian yang kayak meliputi angka-angka. Biasanya kan cuman project yang sekali bikin terus nggak di maintenance lagi atau mungkin nggak ada usernya gitu. Nah itu yang diceritain terus apa Kak misalnya? Oke, sebenarnya aku biasanya kalau ini misalnya saya ngerjain ini sendirian kayak gitu, itu apakah bisa ditulis sebagai pencapaian juga gitu? Oke, kalau biasanya sih aku menyarankan memang ditulis proyek yang sudah selesai. Kalau memang tidak ada, saya masih maba, teman-teman bisa bikin dummy project gitu kan. Sekarang ada kan kayak dummy project, bareng teman-teman nih, ayo bikin dummy project kita bertiga atau berlima kita bikin project ini. Walaupun itu teman-teman masih nggak ngerti, misalnya, aduh outputnya nggak ngerti nih, at least teman-teman pernah ngerjain project. Jadi bisa diceritakan tuh kalau misalnya untuk achievement ya atau accomplishment ya, teman-teman bisa kayak, mengerjakan project ini dengan 3 orang, saya contribute XX project in 3 months, discuss about gitu. Jadi seenggaknya ada angkanya, 3 bulan ngerjainnya, sama 3 orang gitu misalnya ya. Jadi nanti ketika teman-teman, tapi teman-teman bisa nanti biasanya kan HR ataupun hiring manager tanya tuh yang project-project itu biasanya hiring manager sih. Saya ini kerjainnya apa? Ini aku sama teman-teman saya, Pak. Tapi saya sebenarnya tidak selesai karena ini saya nggak selesai gitu. Jadi kalau bisa memang harus ada matriksnya. Kenapa? Balik lagi, biasanya HR dan ATS itu suka angka gitu. Jadi biasanya lebih banyak skornya kalau angkanya terlihat kayak gitu sih. Jadi usahakan karena masih maba nggak apa-apa, dikit projectnya update aja gitu. Update aja teman-teman untuk projectnya. Jadi tulis setiap ada project. Terus kalau misalnya nggak ada project ataupun gabut nganggur sama teman-teman lainnya aja gitu. Atau misalnya teman-teman ketemu orang baru terus mau ngerjain project bareng kayak gitu juga bisa sih. Jadi kalau usahakan ada project ya, karena memang untuk IT project itu penting sih gitu. Setelah itu biasanya project itu penting setelah lolos interview dengan HR, karena HR tuh kebanyakan tidak tahu projectnya ngapain sih, kayak apa sih ini tuh gitu. Jadi biasanya mereka tuh kayak cuman si hiring manajernya, aku pengen dong anak internship yang mau belajar dari semester 5. Udah, cuman gitu doang biasanya untuk internship ya. Atau kalau misalnya biasanya tuh hiring manager kayak tim-tim aku tuh ke IT tuh kayak mau dong yang udah bisa Tableau atau bisa Power BI, bisa misalnya kalau yang standar bisa Excel kayak gitu sih untuk data kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi si HR tuh cuman tahu general aja. Jadi nanti pasti kalian akan menjelaskan ketika si hiring manager tanya gitu. Karena that's why kalau bisa kumpulin projectnya banyak-banyak. Kalau nggak ada project, balik lagi buat aja nggak apa-apa. Gitu sih. Kalau saya mau kalau project dikit, boleh banget kalian ikut bootcamp yang gratisan, gitu kan? Ada bootcamp gratisan, ikutin aja, taruh di education. Jadi itu non formal education. Jadi biar si HR itu tahu, ternyata anak ini mau loh belajar lagi tentang ini kayak gitu. Ternyata anak ini nggak cuman stop belajar di kampus, tapi dia punya willing to learn something new tentang misalnya software engineer atau web developer seperti itu. Gitu sih. Apakah menjawab Aksen? Kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan. Ini ya Kak, project-project pelatihan, project-project yang nggak ada user realnya gitu tetap itu bisa dimasukin ya? Iya, betul. Menjawab sih Kak. Terima kasih Kak. Thank you, sama-sama. Silakan ada pertanyaan lagi. Yuk teman-teman yang lain, mungkin yang Mbak. Oh iya, silakan. Agung. Dari Mas Fatki tadi kan kalau bisa dimasukin project-project yang dari kuliahan gitu kan.
Nah itu seberapa banyak gitu loh. Misalkan kalau punya saya itu kan ada banyak banget dan itu bisa lebih Mantap. dari 1 halaman gitu. Dan kalau misalnya relevan juga relevan gitu untuk yang. Oke. Jadi gini, yang tahu iya Mas Agung ngeri banget nih. Yang tahu itu bagus atau enggak adalah Mas Agung sendiri gitu. Jadi kayak gini, cari 3 project. Kalau saya CV-nya agak kosong boleh 5 project. Sorry, cari 3 sampai 5 project yang memang outstanding dan bikin HR tuh bertanya, kayak misalnya nih bikin katakan ada, ini aku nggak tahu ya, karena aku nggak tahu projectnya apa, jadi misalnya nih nanti boleh japri aku abis ini kita ngomongin project mana yang bisa di-input, bisa di-adding ke situ. Misalnya nih Mas Agung pernah ngerjain project bikin untuk menyederhanakan payment nih method gitu. Dengan dosen ini selama 1 bulan, terus bisa nge-reduce 50%. Nah, itu kan oke banget. Nah, itu bisa dimasukin. Terus atau misalnya relevan misalnya, oh ternyata ini untuk front end nih. Karena ngelihat misalnya pernah bikin user journey yang gampang gitu ya. Pakai Figma segala macam selama 1 bulan untuk terus bisa meningkatkan CR conversion rate sampai 20%. Nah, itu untuk web developer, front end kan oke banget. Nah, itu boleh ditulis gitu. Terus ternyata ada juga nih yang bikin menyelesaikan bug. Oh, ternyata nggak relate nih sama front end. Ternyata itu relate-nya sama back end misalnya. Itu bisa ditaruh di back end gitu. Jadi kita harus memilih mana yang cocok untuk untuk roles ini, untuk roles ini gitu. Gak apa-apa. Jadi kayak misalnya Mas Agung ada katakan 1 halaman project. Mas Agung bedah. Oh, ini untuk front end, oh ini untuk back end misalnya ya. Aku nggak baca soalnya, oh ini untuk SWE, software engineer gitu. Oke, aku sendiri-sendirikan gitu. Itu boleh banget, malah oke banget. Jadi nanti ketika Mas Agung punya chance besar ya, kayak ya udahlah aku masukin 3-tiganya. Mana yang keterima duluan itu yang aku ambil, itu bisa banget kayak gitu sih. Mas Agung menjawab nggak? Jawaban aku, thank you. Cukup. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi? Yuk, ini kesempatan banget buat teman-teman maba juga. Boleh maba, boleh. Buat bisa. Zali yuk, yang mau nanya itu. Ya. Oke. Silakan. Nah. Silakan Al. Kak. Halo Al. Sebenarnya aku nggak terlalu nanya soal CV ya, aku nanya lebih ke terkait dengan power word sih. Gitu. Aku pengen nanya kayak power word ini cara kita tahu suatu kata itu tuh bisa seperti itu untuk CV kita itu apa ya gitu, dan ada nggak sih standarnya gitu? Maaf apa? Apakah suatu kata, gimana caranya kita tahu kalau suatu kata itu tuh se-powerful itu untuk CV kita, dan ada nggak sih standar suatu kata itu untuk jadi powerful gitu? Sekian. Oke, thank you Al. Pertanyaannya sebenarnya untuk power words itu macam-macam. Tadi aku bilang kalau saya lihat di Google emang banyak banget power words. Kayak power itu as simple as dia action verb yang memang lebih menarik ataupun lebih skornya tadi ya lebih tinggi di ATS. Kalau kita tahu bisa tahu nggak sih Kak mana yang lebih power words? Kita nggak bisa tahu gitu. Kalau kita sendiri ya kita harus benar-benar cari tahu satu persatu. Ini tuh benar nggak sih power words? Tadi sih makanya that's why si Not Fair ini hadir. Jadi kayak si kita atau Al atau teman-teman lainnya itu nggak usah pusing mikirin power words apa enggak karena udah diganti gitu. Jadi gitu sih. Jadi kalau misalnya yang mana sih Kak yang lebih unggul atau enggak, nah itu tergantung tadi ya, tergantung sih kalau misalnya perusahaan itu pakai ATS yang mana gitu. ATS yang yang versi ini Kak atau ini. Jadi kan ada ATS yang canggih banget yang sedetail itu, ada yang kayak ya udah ATS aja gitu. Jadi emang kita nggak bisa tahu sedetail itu karena balik lagi itu sistem ya. Jadi apalagi kita nggak tahu si perusahaan pakai sistem apa, jadi kita bisanya hanya balik lagi berusaha sebaik mungkin pakai power words yang memang biasanya nilainya lebih tinggi kayak gitu sih. Jadi memang yang sekarang di build sama Noteflare itu kebetulan kalau founder kita memang orang IT banget, kita benar-benar memperhatikan produk kita. Jadi kalau bisa memang itu adalah nilai kata-kata yang nilainya tertinggi lah untuk ATS kayak gitu sih.
Menjawab ke pertanyaanku, Al, boleh kalau misalnya ada pertanyaan iya, lagi, menjawab, Kak. silakan. Understand, Oke, Kak. Terima kasih. thank you. Oke, sudah cukup ya? Ada lagi yang bertanya? Oke, nggak apa kalau ditutup. Nanti kalau teman-teman lainnya jangan lupa kalau misalnya mau tanya atau kayak, Kak, aku kebanyakan nih nulisnya boleh langsung japri aku ya. Paling karena Sabtu Minggu bisa aku libur, jadi bisa aku jawab hari Senin atau Selasa gitu sih. Mungkin Oke, teman-teman silakan langsung. Oh iya, boleh. Ya, mungkin Sebelumnya, oke, karena udah selesai juga, kita mau dokumentasi dulu ya. Mungkin bisa mau dipimpin Mas Nanda atau saya saja? Oke, mungkin ya biasanya aku ambil alih aja dulu buat dokumentasi. Ayo teman-teman, on cam buat foto. Nah ini tadi tuh, kalau gini tuh baru on cam memang. Biasanya alasannya tuh jaringannya lemah. Ayo Hasan Hafiz, Ahmal Sani. Ini ada Kak Nabila Nuraziza, Imam Munif. Ini ada Konita juga bersama Imam, oke. Calison, oke. Darban Maha, Siti Akmal, yuk. Frisnadi, Hoirul Latifah, Ibnu Raju, Arbat, Arif Rahman, yuk belum. Feril ya, hitung doang. Bimo Cahyo, ini ada Squidward barang. Yuk. Oke, kita tunggu 1 menit ya. Mungkin 21.17. Kita. Oke, ayo. Mungkin kayak biasa dulu aja. Senyum lah. Ya, aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Yuk, selanjutnya kayak biasa, gaya GDSC. Ini. Oh ya, Kak Frida udah tahu ya ini, Kak. Udah sering ikut. Udah hafal. Iya, selalu begini nih. Online, offline, begini ada gayanya ya. Oke, yuk gini yuk. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu lagi. Ambil barang di sekitar kalian 1. Ini biasanya juga. Bebas terserah apapun yang di samping. Oh, Kak Frida ada apa itu? Snack, waduh. Sambil milih di meja. Ayo apa? HP, ada yang mouse. Macam-macam nih. Ada yang tisu. Wah, di sebelah ya ampun, tisu di sebelah. Waduh. Biar bagus, biar bersih laptopnya. Ayo. Iya, betul. Oh, itu ada gunting. Hati-hati, Mas. Aku hitung 1. Ya ampun, seru banget. 1, 2. Oh, ada yang anime. Kok ada yang 1, 2, 3. Oke. Semoga sehat, Mas Akmal Sani, GWS. Mungkin dari Thank you ya semuanya. sendiri apa, Kak? Mohon maaf, belum ada. Silakan kalau mau buatin nanti japri aku ya. Nanti yang menang boleh Konita ada atau boleh Devani, boleh kamu yang menentukan, nanti japri ke aku siapa yang dapat hadiahnya ya. Dari Kak Frida aja, Kak. Ya, biar berantem. Konita tapi ada nggak tadi? Ini dia. Oh, langsung ada ya. Baru keluar katanya tadi. Yaudah. Oh ya, boleh. Nanti boleh Sweet, boleh Konita, boleh Devani, nanti Nanda ya yang kabarin aku ya. Ya mungkin nanti dibagi aja. Oh, boleh dibagi. Oke, biar adil kita bagi, boleh deh. Oke, nanti boleh minta nomornya ataupun nomor rekeningnya Nanda. Paling aku bisa proses hari Selasa sih, karena Singapura lagi Lunar New Year sampai seminggu. Oke. Lagi di Singapura, Kakak? Oh enggak, kan Nosfer base-nya di Singapura. Di Indonesia cuma 2 orang. Jadi Jogja juga, dia sebagai product designer. Kita kerja remote sih, kita nggak punya kantor guys. Jadi 1 di Jogja, aku 1 di Depok gitu. Tapi aku Semarang kok, tenang. Aku asli Semarang gitu. Jadi nanti paling aku proses hari setelah election day ya hadiahnya. Jadi boleh minta nomornya Devani sama Konita biar adil, oke? Gitu. Mungkin nanti Kak Frida bisa kasih saran dan closing statement buat mahasiswa-mahasiswa yang join. Dan tapi sebelumnya mungkin kembali ke Devani dulu, silakan. Oke, makasih Mas. Sebelum closing statement-nya Kak, saya mau tarik ini dulu kesimpulan dari We Talk kita kali ini.
Ini luar biasa banget materinya. Kita kesempatan bertemu sama Kak Frida Puspita yang dimana Notflare aja di Indonesia baru 2 gitu ya, luar biasa. Oke, yang pertama dari Kak Frida itu, CV adalah langkah awal untuk mengetuk pintu perusahaan atau juga merupakan tiket pertama untuk masuk perusahaan, dan dalam CV ini juga terdiri atas achievement dan pencapaian kita selama di kuliah. Kemudian dalam CV ATS, hal yang terpenting adalah kata-katanya. Jadi CV ini, ATS ini tidak membaca gambar ataupun warna. Kemudian jangan kita juga masukin semua achievement atau hal-hal yang tidak penting di dalam CV kita. Masukkan saja yang relevan sesuai posisi yang dilamar. Seperti mau jadi back end, berarti ya kita masukin experience yang relevan dengan posisi yang kita lamar. Kemudian jangan lupa juga gunakan power words, action verb dalam membuat CV, dan bisa juga dengan menambahkan keterangan output atau hasil dari experience yang pernah kita berikan. Kemudian CV yang baik adalah CV yang sedikit, sekurang-kurangnya itu 1 halaman atau paling banyak 2 halaman, tetapi isinya itu tetap relevan dengan posisi yang kita lamar. Kemudian beberapa kesalahan dalam membuat CV itu seperti spelling, banyak kesalahan format, CV terlalu panjang, kurang relevan, kontak salah, dan tidak ada achievement juga, masuk beberapa kesalahan dalam membuat CV. Kemudian ada juga penting untuk tentukan kita ini mau jadi apa di masa depan, supaya kita bisa buat CV itu lebih relevan sama posisi yang kita lamar. Kemudian membuat CV di Notflare ini bisa import dari LinkedIn atau resume yang sudah kita buat. Selain itu, dalam Notflare juga kita bisa melihat skor atau nilai dari CV kita. Kalau masih kecil nilainya, itu bisa kita perbaiki, dan si Notflare ini membantu banget karena sudah ada AI-nya juga. Jadi benar-benar seenak itu. Kemudian sebelum kita download juga, formatnya bisa kita lihat dulu atau kita preview. Kemudian ada tips juga dari Kak Frida untuk networking di LinkedIn. Kalau misalnya kita mau apply posisi yang kita lamar, mungkin kita bisa connect sama orang-orang yang pernah bekerja atau yang sudah ada di posisi tersebut. Kemudian yang terakhir, penilaian tiap HR itu berbeda-beda, tetapi intinya si CV ini bagaimana CV kita itu mudah terbaca oleh HR dalam waktu sebentar atau sekitar 5-10 detik saja. Dan dari saya pribadi, Notflare ini sangat membantu buat saya bikin CV yang tadinya skor saya tadinya cuma 43, jadi naik 81. Seperti itu mungkin kesimpulannya yang WeTalk kita kali ini. Dan untuk closing statement-nya, silahkan Kak Frida untuk memberikan closing statement. Oke, thank you teman-teman GDC UIN. Suka, happy banget hari ini. Semuanya aktif, terus bertanya, bercanda-canda, suka banget. Tenang aja kalau saya masih malu-malu mau tanya, boleh langsung jawab di aku ke Telegram. Mau review CV juga boleh banget langsung ke aku ke Telegram. Itu join, nanti langsung ada nomor aku. Udah aku paling banyak baca di sana, jadi silakan. Jangan lupa kalau saya mau bikin CV, minta di review teman terdekat atau orang lain biar teman-teman tahu ada salah atau enggak. Jadi sekian aja dari sini. Ini yang mencari magang mungkin lagi terhalang ya oleh election day, jadi boleh benerin CV sebelum election day. Setelah pemilihannya sudah ada, kita just cari lowongan kerja. Jadi sekian dari aku, terima kasih untuk hari ini, terima kasih udah mau belajar bareng di malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat malam semuanya. Malam Kak, makasih. Selamat malam. Malam Kak. Banyak Terima kasih. Malam.